Halo sahabat fotografi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di All Creative Channel. Seperti biasa, di sini kita akan membahas seputar dunia fotografi, seni dan kreativitas. Sebelum kita memotret, alangkah baiknya ya kita mengetahui dulu bahwa apa sih sebenarnya fotografi itu. Jadi kita sekarang mungkin banyak sekali melihat foto-foto ya. Ada jenis foto human interest, ada night shoot, ada portrait ya, ada landscape gitu ya, ada model, ada travel mungkin, ada juga still life gitu ya. Jadi banyak sekali foto-foto yang bisa kita lihat dimanapun itu, di media cetak, media online. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan foto-foto dengan kualitas baik? Kembali lagi bahwa apa sih sebenarnya fotografi itu? Fotografi ini berasal dari kata Yunani, ya sahabat fotografi, yaitu photos yang artinya cahaya dan grafo itu melukis ya, atau menulis, grafis ya gitu, grafo. Jadi artinya fotografi ini adalah melukis atau melukis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media pekat cahaya. Nah, alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah tentunya kamera. Ya, kamera, handphone dan lain sebagainya. Sekarang banyak sekali alat untuk memotret. Ya, tanpa cahaya artinya kita tidak bisa melakukan proses berfotografi. Gitu ya, sampai di situ ya. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu artinya fotografi. Berikutnya adalah di dalam fotografi ada istilah segitiga emas fotografi atau exposure. Kunci dari mendapatkan foto yang ideal tergantung dari segitiga emas fotografi. Jadi, segitiga emas fotografi ini adalah terdiri dari bukaan atau aperture, kecepatan rana atau shutter speed, dan ISO. Jadi kombinasi dari ketiga unsur tadi menentukan gelap terangnya sebuah foto. Jadi mungkin kenapa juga disebutnya segitiga emas gitu ya. Jadi tiga sudut ini, tiga unsur ini saling berkolaborasi ya, saling berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah exposure, sebuah pencahayaan yang baik tentunya. Seperti itu. Berikutnya, nah ini contohnya. Yang paling atas gambar ini ya. Ini ada dua contoh gambar, makro dan landscape. Ini terlalu under ya, underexposed. Yang tengah ini terlalu over, terlalu terang ya. Yang pertama terlalu gelap, yang kedua ini terlalu terang, dan yang ketiga ini adalah exposure yang tepat. Jadi pencahayaannya tepat. Kenapa ini bisa dibilang tepat? Ya itu tadi, karena kita mengkolaborasikan antara ISO, shutter speed, dan bukaannya, aperture-nya itu baik gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya terjadilah sebuah karya foto dengan exposure pencahayaan yang baik. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Tadi kan ada aperture, ada shutter speed, ada ISO. Apa sih sebenarnya ketiga nama-nama itu, ketiga item-item itu, ketiga unsur-unsur itu? Nah, yang kedua point shutter speed ya, atau kecepatan rana. Shutter speed atau kecepatan rana adalah durasi kamera membuka sensor untuk menyerap cahaya. Jadi semakin lama durasinya, semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera, sehingga hasil foto akan bertambah terang. Satuan shutter speed dalam detik atau pecahan detik biasanya berawal dari 1/4000 detik sampai dengan 30 detik. Variasi shutter speed dapat diatur dari badan kamera, bukan dari lensanya ya. Jadi sebenarnya sih shutter speed ini juga untuk pengaturan cahaya, tapi dia secara teknikalnya adalah bagaimana memberikan waktu
kepada cahaya untuk bisa cepat masuk ke dalam kamera atau menahan kecepatan cahaya itu. Ya, seperti itu. Seperti apa hasilnya ketika kita memainkan shutter speed ini? Kita ambil contoh shutter speed yang besar ya, 125, 250, 500. Apa yang terjadi ketika kita memberikan settingan ini? Objek yang kita tangkap ini menjadi beku ya, freezing. Biasanya mungkin pada fotografi sport ya, ketika kita memotret yang bermain sepak bola supaya loncatan bolanya atau tendangan si pemain bola itu bisa kita capture dan freezing gitu. Biasanya kita memberikan settingan dengan speed yang tinggi. Dan apa yang terjadi ketika speednya kita rendahkan, kecilkan? Nah, maka yang terjadi akan ada motion di dalam objek yang kita foto. Ya, mungkin teman-teman sahabat fotografi, pencinta fotografi suka melihat foto-foto night shoot yang ada motion cahaya gitu ya, di cityscape biasanya motion cahaya. Nah, ini biasanya menggunakan speed yang rendah, bisa sampai 30 detik mungkin. Atau misalkan air terjun yang airnya tuh kayak putih gitu ya, kayak kapas gitu, halus. Nah, biasanya juga para landscaper menggunakan settingan speed yang rendah seperti itu. Nah, kalau ini kembali lagi ke contoh yang speed tinggi, misalkan Anda sering melihat pesawat terbang yang bisa dibekukan gitu. Pesawat terbang kan kita tahu ya kecepatannya juga berapa ribu gitu ya. Tapi ketika kita potret, dia seolah-olah berhenti tanpa shaking, tanpa ada motion. Artinya kita memberikan, nah mungkin ini para fotografer aviasi nih sering men-setting speednya yang tinggi. Jadi supaya objek yang kita foto itu tidak ngeblur, bergerak gitu ya. Ya bisa aja mungkin bisa sampai 2000 mungkin ya. Seperti itu, sesuai kebutuhan kalau ini. Ya, itu adalah fungsinya si shutter speed. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar fotografi. Semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke sahabat fotografi, sampai di sini dulu edisi kali ini. Semoga ngobrol santai kita kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kita semua untuk berkarya fotografi lebih baik. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe All Creative channelnya, karena kita akan terus berbagi cerita dan membahas banyak hal seputar hobi fotografi, seni, dan kreativitas. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Salam dan tetap kreatif. Bye.